dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita. Dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah itu ke dalam kolbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga wahyu yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, dijaga, diramut, diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala minad dunya ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke ayat 56 surat Az-Zariyat juz 27. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, dan tidaklah aku menciptakan al jinna, jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali liya'buduni, ya, supaya mereka mengabdi, beribadah, mangawula, menyembah kepadaku. Di dalam ayat 56 surat Az-Zariyat ini Allah menekankan kepada bangsa jin dan manusia dengan firman-Nya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah, kalau ilahi kejobo ora ana liya, kecuali hanyalah liya'buduni, supaya mereka beribadah, mengabdi, mangawula, menyembah kepadaku. Jadi jelas dalam ayat ini menjelaskan tentang tujuan Allah menciptakan jin dan manusia. Ya, khususnya kita yang bangsa manusia. Kita nggak diperintah apa-apa, diciptakan Allah itu nggak disuruh jadi apa-apa. Suruh jadi hamba, abdi, kawula. Nggak suruh jadi raja, nggak suruh jadi apa. Ya. Gak suruh jadi penguasa supaya disembah, supaya dimulia-muliakan, supaya dihormat, enggak. Cuman suruh jadi hamba, suruh jadi manusia yang bertugas sebagai hamba Allah, abdi makanya. Nah, dijelaskan di tafsir Jalalainnya, wala yunafi dalika adamu ibadatil kafirina li anal goyata la yalzamu wujuduha kama fi qaulika baroitu hadal kolama li aktuba bihi fa inaka qad la taktubu bihi. Maksudnya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku.
Ai wala yunafi dzalika adamu ibadatil kafirin. Dan tidak bertentangan akan liak budun itu tiada beribadahnya orang-orang kafir. Dia nggak mau jadi kaulannya Allah, nggak ibadah, ya nggak sebagai abdinya Allah, ya itu ya orang-orang kafir. Ya, orang kafir itu ya karena nggak mau ibadah, nggak mau jadi kaulah. Banyak orang yang kufur sama Allah kan, karena merasa dia kuat, merasa dia kuasa. Akhirnya dia yang merasa kuasa, merasa kuat, merasa yang harus dihormati, dimulia-muliakan, dijunjung tinggi, bahkan minta disembah-sembah. Seperti Fir'aun kafir. Ya, padahal dia juga harusnya jadi kaulannya Allah. Bukan orang suruh mengawula kepadanya, bukan suruh mengabdi kepadanya, ya, mengabdi kepada Allah. Itu begitu, itu Fir'aun. Ya. Makanya hati-hati gitu ya, hati-hati. Kenapa? Li'annal goyata layal jamu wujuduha kama fi qaulika bara itu hadal kolama li'aktu babihi. Kenapa? Li'annal goyata, karena sesungguhnya makna goyah layal jamu tidak mesti wujudnya kama fi qaulika sebagaimana dalam ucapanmu baro itu hadal kolam, aku telah meraup kolam atau pena ini supaya aku dapat menulis dengannya. Ya, aku telah ngelancipin pensil ini ya, karena untuk menulis gitu. Dengan sama juga gitu, aku tidak ngelancipin pensil ini melainkan untuk menulis, jadi bukan untuk nyolok matanya orang, boleh kan? Sama, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah. Itu begitu. Fainaka qad la taktubu, karena sesungguhnya kamu kadang tidak menulis dengan kolam itu. Ya. Itu ya. Itu kadang-kadang itu, kadang padahal udah merautin tapi tidak nulis gitu. Makanya dalam hidupnya ada yang mengawula, ada yang mau menjadi hamba Allah, ada yang kafir. Karena kadang-kala ya begitu, padahal disuruh ibadah. Makanya ada yang ibadah, ada yang tidak ibadah. Dalam hidup ini begitu. Kita kadang-kadang ya harusnya kan aku tidak goreng ikan ini kecuali hanyalah untuk aku makan. Kadang-kadang yang goreng ini nggak makan, kadang-kadang gitu. Iya kan? Ada kan yang begitu. Nah makanya Allah juga begitu. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk ibadah kepadaku. Maka nyatanya ya ada yang ibadah, ada yang enggak. Ada yang iman, ada yang kafir. Itu masih sama seperti itu. Ya sifatnya kayak gitu. Jadi mutlaknya gitu. Kalimat ini. Nah, jadi kalau ibadah terus kita kerjanya gimana? Ya kan? Kan harus kerja cari makan. Usaha. Ya kan? Yang jualan ya harus buka toko. Ya kan? Yang keliling ya harus keliling. Ya. Kan harus itu. Nah, kalau klaksonnya nggak bunyi ya harus ngecas akinya. Ya itu. Banyak kempes ya harus dipompa. Ya kan? Apalagi itu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kita ini intinya begini. Kita ini nggak disuruh jadi apa-apa sih jadi dunia ini. Kita diperintahkan oleh Allah cuma suruh jadi manusia
Nah manusia itu pekerjaan yang mangawulo. Udah jadi manusia aja. Kerja yang mangawulo, beribadah, mengabdi kepada Allah. Tok, til. Enggak suruh jadi yang lain, karena ketika orang itu hawa nafsunya memiliki keinginan pengen jadi yang lain, pengen jadi raja misalnya, jadi presiden misalnya, kadang-kadang udah jadi raja, jadi presiden, gayanya udah nggak kayak manusia, malah kadang-kadang sama manusia, sesama manusia nggak level katanya.